Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sudah mencapai bulan, bahkan mendapat planet baru, menyeruak hingga laut terdalam, sampai sedalam-dalamnya. Bahkan dalam tubuh fisik manusia hingga tahap seluler, bahkan molekuler. Tapi problem pengenalan diri selalu menjadi problem yang tidak pernah selesai. Manusia tidak pernah tuntas. Ilmu-ilmu psikologi, psikiatri, sosiologi, bahkan ilmu-ilmu filsafat yang terkait pengenalan diri tidak pernah selesai. Karena proses pengenalan diri adalah proses yang berlangsung sepanjang masa. Kenapa? Pengenalan diri terkait dengan penumbuhan diri. Oleh karena itu, Yusuf Qaradawi, seorang ulama besar, menyatakan bahwa puasa itu adalah salah satu cara untuk manusia membersihkan diri, menumbuhkan dirinya, yang dia sebut dengan istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu akar katanya sama dengan kata zakat, yang artinya bertumbuh. Kalau manusia mengenal dirinya, dia akan mudah bertumbuh dengan baik. Hadirin yang berbahagia, ada dua cara manusia menumbuhkan diri. Yang pertama, dengan melakukan pembersihan dirinya, disebut dengan istilah tahalli. Bagaimana manusia membuang kotoran-kotoran dalam dirinya, kemudian dia masuk ke yang kedua adalah tahalli. Bagaimana dia mengisi dengan hal-hal yang baik. Manusia melakukan pembersihan diri atau tahalli itu bisa dengan dua cara: bersedekah, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Karena kalau kita bersedekah sebenarnya bukan hanya meringankan beban orang, tapi kita merasa senang. Struktur otak kita, terutama korteks prefrontal dan limbik itu, yang mengelola hubungan-hubungan emosi dan kognisi itu, membackup kegiatan perbuatan baik manusia, sehingga membuat otak itu kinerjanya menjadi lebih baik. Banyak riset membuktikan bahwa dengan menjadi seorang dermawan akan memudahkan hidup kita. Kita lebih tenang, lebih cerdas, lebih nyaman dalam hidup. Yang kedua, membersihkan diri dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan melihat banyak hal. Tetapi ilmu yang seperti apa? Ilmu yang betul-betul dalam, ilmu yang betul-betul luas. Mereka yang hanya mengenal satu jenis ilmu tidak bisa mengenal dirinya dengan baik. Oleh karena itu, belajarlah terus sepanjang zaman. Karena apa? Ilmu membuat Anda mengenal diri dengan baik. Lalu kemudian, ada 3 penyakit utama manusia yang mungkin dalam pembahasan ilmu-ilmu jiwa modern itu tidak pernah dibahas secara tuntas. Rasulullah pernah menyatakan bahwa ada 3 akar masalah manusia: iri, serakah, dan sombong. Iri, dengki, serakah, dan sombong. Iyyaka wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Jauhkan dari sifat iri, karena iri memakan segala kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kalau Anda punya iri, Anda susah melihat orang lain senang, Anda senang melihat orang lain susah. Ini problemnya. Akibatnya hubungan social connection itu terganggu. Karena apa? Iri menghantam semua keinginan-keinginan baik Anda dan keinginan baik orang lain. Jauhlah dari seperti ini. Yang kedua, sombong. Manusia itu bisa sombong terutama beberapa hal, karena kekuasaan, kekayaan, popularitas, dan macam-macam. Kekuasaan ini yang paling membuat manusia sombong. Padahal kekuasaan dan kekayaan, kata Allah, itu digilirkan, diputar antara satu manusia dengan manusia yang lain. Anda yang punya kuasa hari ini, suatu hari akan berkurang. Anda yang tidak berkuasa hari ini, suatu hari akan berkuasa. Jangan pernah melakukan upaya yang berlebihan dalam mencari kekuasaan. Karena apa? Kekuasaan dan usaha tidak ada hubungan linear, tidak ada hubungan lurus. Anda berusaha keras, belum tentu Anda berkuasa. Ada orang yang tidak pernah berusaha tapi dapat kekuasaan. Anda bisa lihat di sekitar Anda. Tapi kalau kekayaan, bekerjalah. Karena hanya mereka yang bekerja, hanya mereka yang berusaha akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau Anda bekerja dengan baik, Anda akan berusaha. Itu lurus hubungannya. Kalau Anda bekerja dengan baik, belum tentu Anda berkuasa. Dua hal ini, kekuasaan dan kekayaan, peluang Anda menjadi sombong. Oleh karena itu, puasa pada bulan Ramadan ini semoga menjadi ajang pengenalan diri. Mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita, kemudian mengisi dengan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Terutama yang saya sampaikan tadi, bersedekah dan belajarlah dengan baik. Kuasailah berbagai macam ilmu dengan wawasan yang luas. Karena hanya mereka yang berilmu banyak, punya wawasan luas, dan mereka yang berwawasan luas punya self-confidence yang tinggi. Mereka yang punya keyakinan diri yang tinggi, mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik di bawah tuntunan Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam bagi seorang muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.